Hello everyone, welcome back to Serendipity Tarot. This time, pick a card reading. Temanya adalah cinta yang akan datang ke dalam kehidupan kamu di bulan Juli. Oke, siapa yang akan datang ke dalam kehidupan kamu di bulan Juli? Dan apa yang akan dia bawa dalam kehidupan kamu? Bagaimana ciri-cirinya? Dan semua hal yang bisa kita ambil tentang orang ini. Oke, so let's start with pile 1, pile 2, and then pile 3. Choose one of these 3 piles and then we go to pile number 1. Halo pile 1, kucing 1. Let's see siapa yang akan datang ke dalam kehidupan kamu di bulan Juli. Aku akan coba tarik sebanyak mungkin kartu yang bisa aku ambil buat kalian. Okay, so here you have 8 of Wands, 2 of Swords, 4 of Pentacles. Okay, aku lihat kayaknya orang ini tuh bakal bikin kamu bingung gitu. Dia bakalan bikin kamu bingung antara kamu harus terima atau enggak, ya. Oke, the Page of Swords di sini. Oke, sepertinya saat dia datang di bulan Juli nanti, kamu udah nggak bingung lagi. Atau bisa jadi yang selama ini, di sini ada beberapa di antara kamu yang bingung. Apakah kamu harus memutuskan untuk menerima seseorang atau enggak ke dalam kehidupan kamu, atau si orang ini yang udah datang, nah kamu bingung deh, kamu harus terima dia atau enggak gitu ya, kayak mutusin dia untuk ada dalam kehidupan kamu atau enggak, atau bisa juga vice versa, bisa juga dia yang mungkin di bulan-bulan kemarin atau beberapa minggu kemarin dia bingung antara untuk milih kamu atau enggak gitu. Nah di bulan Juli dia udah bikin keputusan, atau kamu yang udah bikin keputusan, karena ini kita energinya untuk feminin dan juga maskulin. Nah untuk yang di sini aku lihat ini vice versa ya, bisa antara kamu yang udah memutuskan menerima dia ke dalam kehidupan kamu, atau dia yang udah memutuskan untuk datang sama kamu. Oke, untuk nemuin kamu atau membuat komitmen dengan kamu. Di sini ada 9 of Cups. Ada karma. Aku lihatnya bahwa si orang ini tuh, atau bisa jadi juga kamu yang banyak banget pilihan nih, kayak 1, 2, 3 gitu, ada beberapa pilihan, tapi akhirnya kamu memutuskan atau dia memutuskan untuk okay, so you are the right one, kamu adalah orang yang tepat. Oke, gitu. Bagaimana ciri-cirinya orang ini? Aku lihat kalau misalkan dia ada the Tower di sini. Oke. Bisa jadi kamu pernah nolak dia sebelumnya, atau dia pernah memutuskan untuk enggak komunikasi sama kamu, untuk enggak berhubungan sama kamu, atau dia kayak punya pilihan lain, tapi pada akhirnya dia milih kamu gitu. Ya, atau bisa juga kamu yang kayak gitu, kayak aku nggak ngelihat ini mantan kamu, tapi mungkin kayak kalian tuh pernah deket, kayak pernah hampir mau jadian, terus pernah mau bikin komitmen gitu. Tapi pada akhirnya nggak jadi karena salah satu di antara kalian, bisa jadi kamu ataupun dia, itu banyak pilihan. Ya, cuman pada akhirnya di bulan Juli dia udah memutusin, atau kamu udah mutusin untuk okay, aku rasa nih orang ini yang bertahan. Ya, di sini ada worth waiting for. Oke, ada playfulness, let go of control issue. Ya, tentu aja. Aku ngeliatnya gini. Jadi ada word waiting for, dia nganggap bahwa, atau kamu yang nganggap bahwa dalam berhubungan itu, ya kalian tuh harus nunggu dulu gitu. Jadi nggak terburu-buru lah. Harus lihat dulu nih orangnya seperti apa. Jadi dinilai dulu kayak gimana. Nah, makanya dia punya beberapa pilihan, atau kamu punya beberapa pilihan. Ini vice versa ya. Dan juga di sini, apa yang di let go? Control issue yang mana di let go? Playfulness, nah yang di let go ya. Playfulness-nya di let go. Jadi udah nggak ada lagi main-main, udah nggak lagi milih-milih antara si A, si B, C, dan D, mungkin sampai E. Nah di sini kamu udah mutusin, ya this one. Okay, let's see more. Express your love. You deserve love. Pay attention to the red flag, and then to religious factors. Ada beberapa juga yang mungkin kalau kamu sama dia beda agama, nah ini kamu harus berpikir ulang ya, kayak di sini tuh. Kayaknya di sini ada religious factors.
bisa jadi karena sebelumnya itu yang bikin kamu atau dia ragu tuh karena adanya perbedaan agama di antara kalian. Atau mungkin karena salah satunya nggak yakin bahwa kayak misalkan dia itu pengen adanya perubahan ke arah yang lebih religius ya. Jadi ke individu yang bisa membimbingnya, bisa dia bawa atau dia motivasi atau bisa motivasi dia untuk lebih religius, lebih rajin lagi ibadahnya. Nah, mungkin di situ dia ada keraguan ya, apakah orang ini tuh bisa seperti itu atau enggak. Atau nanti justru yang ada adalah kebalikannya. Okay, let's see more about this person. The Two of Earth, Nine of Earth, The Hermit. Ya, ini emang agak lamban ya dia buat mutusin ini atau buat kamu mutusin orang ini datang dalam kehidupan kamu. Kayaknya butuh waktu yang cukup lama juga, nggak langsung begitu dia kenal sama kamu atau kamu kenal sama dia itu langsung kamu putusin ya oke, aku mau jalan sama kamu, enggak gitu ya. Tapi di sini yang kayak kalian tuh saling mengenal dulu. Dia juga sama begitu. Ada Five of Earth, ada Six of Fire, kemudian ada The Chariot. Bisa jadi ini waktunya udah 7 minggu atau 5 minggu ke belakang ya, kamu udah kenal sama orang ini, atau dia juga kayaknya sih udah ada opsi-opsi yang lain selain kamu, tapi bukan berarti dia ini main-main atau cheating, enggak, cuman dia ya sebelum mutusin siapa yang harus dia terima atau kamu mungkin ya kan harus pilih dulu, harus yang benar-benar yakin yang mana yang pas gitu sebelum mutusin buat jalan sama siapa. Nah, aku ngerasanya dia kayak gitu. Jadi dia cuman ngawasi aja. Kalaupun sama yang lain juga bukan berarti dia jadian sama yang lain terus sama kamu juga PHP, enggak. Cuman ya temennya adalah Three of Fire di sini. Ya aku lihat memang di bulan Juli ini dia semakin mantap untuk memutuskan bersama kamu atau kamu yang makin mantap buat mutusin jalan sama orang ini ya, atau membawa hubungan kalian yang lebih ke arah serius gitu atau ngasih komitmen. Oke, ada Five of Wands. Sini aku lihat mungkin kayaknya hobi atau kesamaan di antara kalian, kayak kesamaan visi yang ternyata kamu ataupun dia yang tiba-tiba oh ternyata dia begitu. Oh ternyata dia sama ya sama aku, satu visi atau satu kesukaan. Nah ini yang kayaknya bakalan bikin deketin kamu sama orang ini. Ada Judgment ya, untuk Judgment ya memang karena udah dipertimbangkan gitu, udah dipertimbangkan bener nggak sama kamu atau bener nggak dia orang ya buat kamu tuh ya. Nah di sini untuk mutusin dia jalan sama kamu tuh nih ya, kalau kamu lihat di sini ada tulisannya Mei. Jadi kamu kenal sama dia itu di bulan Mei atau udah mulai deket di bulan Mei. Di sini ada 55 ya. Aku ngelihatnya kayak gini. Jadi dia itu bingung ya antara milih kamu atau pilihannya yang lain. Karena tadi itu dia ada lihat religious factorsnya di situ juga ya. Kemudian kayak dia tuh menilai dulu pasangannya ini siapa. Pengen kenal dulu lah, lebih tahu dulu seperti apa, jadi nggak asal. Begitu juga dengan kamu, bisa jadi kamu yang milih dulu di antara sekian banyak orang dan akhirnya kamu mutusin untuk jalan sama orang ini atau lebih dekat dengan orang ini. Ada The Death di sini, kemudian The Sun dan Queen of Swords, Three of Cups. Nih ya, aku ngeliatnya yang kayak milih yang mana ya. Dan akhirnya dia mutusin untuk okay, this one. Jadi untuk bisa ada atau jalanin sama kamu atau kamu jalanin sama orang ini, ya kalian tuh harus memutuskan dulu hubungan dengan yang lain. Tapi bukan berarti mutusin hubungan yang putus atau gimana gitu, kayak enggak. Tapi kayak memutuskan untuk nggak komunikasi lagi sama yang lain, nggak coba lagi mengenal yang lain, karena akhirnya kamu ataupun dia udah menentukan pilihan. The Queen of Wands di sini, yang kayaknya buat kamu ataupun buat dia, pilihan yang diambil tuh udah yang the best, udah yang terbaik. Let's see more about this person.
Kita lihat ciri-cirinya seperti apa dan bagaimana niatnya sama kamu ya. Kalau ciri-cirinya di sini aku lihat kalau dia kamu yang maskulin, dia yang feminin. Aku lihat rambutnya panjang dan dia seneng ini ya, kayak suka dandan gitu. Very soon lah, ini kan Juli ya. Ada retreat, kemudian ada let your friends help you. Oke. Ini memang sih kayak energi mantan, tapi aku nggak ngelihat ini retreat itu sebagai mantan yang emang bener kamu udah pernah jalan jadian sama dia lama, enggak gitu. Tapi emang udah kenal sama orang ini, kamu udah tahu dia, kamu udah, dan dia itu kayak udah saling deket, pernah deket, tapi kalau sampai ke komitmen yang serius tuh enggak gitu. Let your friends help you, biarkan temanmu membantumu. Aku ngelihatnya dia ini seneng dandan. Kalau untuk yang feminin ya, sementara untuk yang maskulin, ya dia juga cukup fashionable, orangnya rapi, tapi cuek. Stay optimistic. Kalau niatnya sama kamu, di sini kamu sih diminta untuk positive thinking ya. Coba kenali lagi orang ini seperti apa. Dan karena aku ngerasa baik kamu ataupun dia juga sama-sama kayak udah lama banget gitu kali saling kenalnya, nggak banget sih, tapi kan maksudnya tuh sebelum jadian itu udah saling mengenal dulu cukup lama gitu, sambil kamu kenal sama dia juga kamu coba menilai dia, ataupun dia juga sama, dia nilai kamu seperti apa ya sebelum mutusin untuk jadian sama kamu. Jadi ada reconciliation, ada retreat, ini dua-duanya energi mantan, tapi sekali lagi bukan mantan yang tadi seperti aku sebutin ya. Ada free yourself di sini. Mungkin yang kamu udah ngerasa kalau sama orang ini sebenarnya dia tuh suka nggak sih sama kamu, dia tuh mau ngajakin jadian nggak sih, atau dia PHP aja sih, nggak sih kayak gitu ya. Ataupun bisa juga jadi dia yang mikirnya kayak gitu tentang kamu. Kalau yang maskulin, aku ngelihatnya dia orangnya medium skin, posturnya medium ke tinggi. Oke. Dia juga kayaknya rapi, suka olahraga, tapi nggak rapi-rapi banget sih, biasa aja. Oke, ada meditation, tapi yang jelas seorang ini, baik kamu ataupun dia, salah satu di antara kalian itu, buat kalian kalau religious factor itu kayak number one. Dawn watcher, caretaker, guardian, support, ya. Ada belief juga di sini. Di sini ada relief, sanctuary, peace, full moon temple. Jarang banget aku dapat kartu ini. Transcendent moment, celebration, and peak. Ya tentu aja karena ini kita ngomonginnya love yang akan datang. Ada celebration di sini. 27, 13, 26, 16, bisa jadi 27, tanggal 27, tanggal 9. Oke, aku ngeliat ini dari minggu kedua ya. Juli, minggu kedua sampai minggu terakhir. Di bulan Juli, ini perubahannya. Kemudian ya kalau kamu sama dia, aku ngelihatnya bahwa hubungan kalian ini akan lebih ke dalam hubungan yang tenang gitu ya, yang ada yang sama-sama dua-duanya tuh kayak saling mengingatkan, dua-duanya tuh kayak satu tipe. Atau kalau misalkan water energinya sih, aku di sini lebih ngerasain ke water energy ya, bukan water sign tapi water energy. Jadi kalau misalkan dua-duanya lagi emotional, lagi marah atau lagi kesal tuh banyak diam. Jadi nggak dengan emosi, dengan ngomong atau tindakan, enggak, tapi lebih ke diam, baik kamu ataupun dia. Let's see more about this person. Kita lihat lebih lagi tentang orang ini. Inisialnya di sini ada W, ada D, ada R, ada H, ada E, F, T, dan A. Juga ada C. Be bold and make the first move. Emotion are running high. Oke, aku ngelihatnya dia itu seperti apa. Kayaknya kalau dia yang feminin, kamu yang maskulin. Aku ngelihatnya untuk feminin ini, dia tipe yang kayaknya kalau harus ngomong duluan, harus nunjukin duluan rasa sukanya sama cowok itu kayak enggak deh. Gitu ya. Dia tipe orang yang kayak gitu. Enggak deh. Kalau misalkan harus deketin duluan atau harus ngomong duluan. Jadi di sini maskulinnya yang memang harus maju duluan. Dan si feminin ini dia akan nunggu sampai maskulinnya maju duluan. Kalau nggak maju duluan ya udah leave aja gitu. Communication is the key. Surrender to the divine.
a very climax approaches. Dan ini adalah look at the bigger picture. Oke, aku lihatnya di look at the bigger picture ini adalah ini lebih pesan untuk kamu ataupun juga untuk dia. Jadi kalaupun sekalipun si pasangan kamu ini atau orang yang akan datang dalam kehidupan kamu di bulan Juli ini, sekalipun dia ini kayak milih dulu ya, kayak butuh waktu yang lama gitu, milih antara beberapa pilihan kamu dan juga yang lainnya, bukan berarti dia melakukan itu karena dia punya niat yang nggak baik, nggak. Tapi dia melakukan itu karena dia hati-hati, karena dia nggak mau milih orang yang salah gitu. Tapi memang pada akhirnya dia akan milih kamu. Nah, baik ke kamu ataupun ke orang yang lainnya, dia sama sekali yang nggak ngasih komitmen atau dia juga nggak ngasih harapan. Tapi justru memang yang kayak emang temenan gitu, saling kenal aja ya. So this is maybe the message here. Mungkin pesannya di sini adalah look at the bigger picture. Jadi lihat tujuannya dia, bukan karena dia pengen mempermainkan kamu atau pengen punya banyak pacar. Enggak, sama sekali enggak. Aku enggak ngelihat ada main-main atau ada energi yang cheating atau ya niat tidak baik sih di sini. Enggak, justru dia melakukan hal itu karena dia menilai yang terbaik untuk dia gitu, tanpa ngasih harapan yang lebih ke siapapun ya. Kalau misalkan dia perhatiannya lebih ke kamu selama ini, ya mungkin karena dia memang lebih memilih kamu, bukan berarti dia juga seperti itu sama yang lain gitu maksud aku ya. Let's see zodiaknya. Di sini ada Sagittarius, ada Aries, ada Gemini ya. Sagittarius, Aquarius, Pisces, Libra, Gemini, Aries. Okay, that's all. Okay, so I hope this resonates for you. If it doesn't resonate, just remember that this is general reading. Jadi nggak akan selalu resonate untuk semuanya. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, comment, and share. Goodbye. Halo kucing 2, kita lihat cinta yang akan datang buat kamu di bulan Juli ya. Seperti apa orangnya, bagaimana dia, niatnya dia. Ada Ten of Pentacles, Five of Swords, King of Pentacles, Ace of Cups, Six of Pentacles. Banyak pentacle energy di sini ya. Seven of Pentacles dan ada the Tower. Let me see. Oke, aku lihat di sini buat kamu yang pilih pile 2, kayaknya kamu ataupun dia nih kayaknya kebingungan. Kayak bingung memilih mana yang harus kamu pilih. Kayak ada 2 pilihan. Nah, kamu tuh bingung apakah kamu harus memilih orang dari sisi spiritualnya, dari sisi kepribadiannya, atau kamu lihat dari kemapanannya. Nah, ini yang kamu bingung di sini, ataupun dia yang bingung kayak gitu ya. Ngelihatnya, apakah harus milih antara orang yang sayang sama kamu atau milih orang yang kamu sayang. Oke, dan di bulan Juli kayaknya kamu bakal mutusin itu. Ada orang ketiga, ada Three of Cups di sini, ada yang nyimpen rahasia. Dan sekali lagi di sini ada Ace of Pentacles. Hubungan kamu memang dipengaruhi banget sama Pentacles di sini ya. Ada the High Priestess, oke. Ada the Magician dan juga ada Justice. Aku melihatnya ini tuh kayak banyak skenario di sini ya. Ada yang putus nih, ada yang putus, kemudian ada yang kayaknya kemarin berantem karena masalah finansial, kemudian di bulan Juli sepertinya akan baikan lagi, atau mungkin malah worse than that, but aku harap enggak ya. Ada yang kayak kamu harus dibuat milih keputusan antara lanjut atau enggak hubungan ini, tapi sih memang ini hubungannya dipengaruhi banget sama finansial, sama keuangan, sama karir juga. Oke, ada juga di sini ada orang ketiga ya, ada orang ketiga. Mungkin ini yang tadi aku bilang, dia bingung atau kamu yang bingung harus mutusin yang mana nih, apakah orang yang memang sayang sama kamu atau orang yang kamu sayang. Apakah harus milih orang yang sayang sama kamu atau milih orang yang memang tipe kamu, kayak misalkan dia lebih mapan gitu. Di sini aku ngelihat bahwa si orang ini yang bakalan datang ke kamu ya tentu saja
dia adalah orang yang ada dua ya, kayak yang satu ini adalah orang yang mapan dan yang satu ini adalah orang yang sebenarnya dia sayang sama kamu, dia peduli sama kamu, dia udah nungguin kamu, dia jauh lebih bijaksana sih aku lihat dia orangnya ya. Ada the Emperor di sini dan juga ada the High Priest dan ada Queen of Wands, the Chariot, Knight of Swords. Energi orang ketiga ini aku ngelihat dia adalah orang yang dipilih pasangan kamu sebelumnya, atau bisa jadi kamu pernah putus sama dia ya, karena di sini ada the Tower. Bisa jadi kamu pernah putus sama dia itu karena ada orang ketiga di antara kalian. Sekali lagi ini general reading ya, jadi nggak akan resonate dengan semuanya. Cuman aku lihat memang ada nih kayaknya yang mantannya bakal balik lagi gitu. Tapi ya kalau dia udah pernah nyakitin kamu karena orang lain, ya kamu juga harus hati-hati lah sama dia ya, kalaupun dia misal kamu balik lagi juga sama kamu. Dan juga di sini banyak banget pentacle energinya, ada karir, keuangan, energinya yang kuat banget di sini. Jadi aku rasa buat orang yang pilih pile kedua, kamu harus hati-hati ketika orang yang ini datang, yang aku sebutin ini. Kalau ciri-cirinya mungkin kalian tahu siapa dia, ya mungkin kamu harus lebih hati-hati lah sama orang ini sebelum menerima dia ke dalam kehidupan kamu ya. Oke, kita lihat lagi siapa dia. Tapi ada juga di sini yang aku lihat kalau orang ini tuh dia juga kalau ngasih tuh suka ngasih gitu. Orangnya loyal juga. Dia reconciliation. Oke. Finances and career, as I told you. Yang aku sebutin tadi ya. Emang dipengaruhi banget sama finansial dan juga karir. Kalau di energi Six of Pentacles dan juga Seven of Pentacles, Ace of Cups di sini, aku ngelihatnya bahwa orang ini memang loyal. Tapi loyalnya dia itu yang harus kamu hati-hati. Nih ada retreat, ada reconciliation, heart-to-heart conversation, dan ada deception. Ini yang harus kamu hati-hati gitu. Dengan loyalnya dia itu berarti ada apa gitu, karena aku ngelihatnya kayak dia tuh nutupin karena hal tersebut ya, ditutupin dengan loyalnya dia sama kamu. Ini orang kalau dia misalkan kamu nih deket sama dia tuh kayak akan berusaha banget buat ngambil hati kamu, yang bahkan kalau misalkan dia itu nggak ragu buat ngasih apa yang kamu mau. Cuma-cuma jadi kayak dia nggak nuntut apa-apa sama kamu, dia ngasih aja. Tapi ini semua tuh kayak buat dapetin perhatiannya kamu, biar kamu yakin, biar kamu percaya gitu sama dia. Jadi kalau dibilang mapan ya, di sini ada new love, ada make the reward, ada healing family issues. Aku ngelihatnya dan ada codependency-nya, addiction. Aku ngelihatnya gini, dia tuh akan datang sama kamu kayak dia tuh udah sorry ya, aku nggak bisa lanjutin hubungan sama kamu. Dia menarik diri, dia pergi. Tapi kemudian dia datang lagi dan yang dia tawarkan itu adalah money. Yang ditawarkan itu adalah uang gitu. Yang ditawarkan itu adalah hadiah atau ya tawaran-tawaran yang menarik lah. Tapi di sisi lain di sini dia ngasihnya itu bukan semata-mata nggak cuman karena dia pengen ngasih beneran sama kamu, enggak gitu. Tapi karena dia memang ingin menarik perhatiannya kamu. Karena dia itu tipenya yang memang kayak gitu. Ya, karena dia pengen narik perhatiannya kamu. Karena dia juga ada maunya. Ya, ada healing family issue di sini. Dan di sini malah kamu diminta untuk free yourself, bebaskan diri kamu. Kita lihat lagi orang ini, siapa dia, bagaimana dia, niatnya dia sama kamu. Untuk beberapa, ini dia tuh mantan, ya. Dan untuk yang lainnya, aku ngelihat dia memang orang baru, tapi dia juga kayaknya kebingungan, atau dia juga di sini ada orang ketiga nih. Ada Cole, ada The Hangman, ada King of Air. Oke, aku ngelihat dia ini kulitnya putih ya, fair skin. Ada Seven of Earth. Oke. Dia bisa jadi lebih tua usianya dari kamu, atau dia udah berumur karena dia udah mapan. Tetapi sisi ini untuk yang maskulin ya, sisi apa sih aku lihatnya kayak masa puber lagi, ya kayak ngalamin lagi masa puber lagi, atau misalkan dia masih kayak ABG lah kalau ke pasangan gitu. Jadi masih ada main-mainnya. Ada Eight of Fire, ada
Seven of Fire, ada Two of Water, ada Ace of Water. Aku merasakan adanya rahasia di sini. Ada Three of Earth, ada Three of Water. Ya, banyak rahasiaan sepertinya. Ada Ace of Air dan Seven of Water. Queen of Fire, King of Earth, Two of Fire. Oke. Dia nyimpen rahasia. Di sini ada Queen of Fire, ada King of Earth. Aku ngelihat ini adalah dua energi yang kayak ini ya, King of Air, King of Earth, dua energi di sini dari orang yang sama. Ya mungkin dia di depan kamu sama dia di depan keluarganya dia itu adalah orang yang berbeda. Atau dia ini adalah orang yang menjaga image-nya dia. Ketika dia di depan orang lain, dia seperti apa. Tetapi ketika dia ada di depan kamu, dia adalah orang yang berbeda. Dia adalah energi dari King of Earth ketika dia di depan kamu ya. Dan juga Seven of Earth di sini. Ada Five of Earth dan juga The Chariot. Kemudian Six of Water, Love, The Hierophant, Justice, The Magician. Aku gak banyak nariknya untuk yang pile 2 ini. Karena aku ngerasain energi si orang ini tuh penuh dengan rahasia. Jadi karakternya itu ya gak bisa ditebak. Karakternya itu dia bisa berubah-ubah tergantung gimana moodnya dia. Dia yang kalau misalkan deketin kamu, dia tuh bisa deket banget sama kamu. Tapi kalau dia udah ngambil keputusan, dia udah bisa langsung narik diri dari kamu. Itu orang ini ya. Dan selain dari kamu, tentu saja di sini juga aku ngelihat ada orang lain. Jadi dears, aku rasa kamu harus hati-hati sama orang ini, baik yang feminin ataupun yang maskulin. Oke, di sini ada Queen of Cups, ada Nine of Pentacles, King of Swords, dan Two of Cups, ada Strength, Ace of Swords, Page of Pentacles. Ya, sekali lagi emang di sini energi dari Pentacle-nya kuat banget. Dan aku ngelihat dia juga kayak kalau ngelihat kamu tuh dia seneng ngelihat kamu ketika kamu itu deket banget sama dia, yang intens dengan dia. Dia seneng ngelihat kamu yang bikin kamu tuh miliknya dia, kayak kamu tuh milik aku. Gitu. Makanya ketika kamu deket sama dia, dia nggak ragu untuk ngasih apa yang kamu mau. Dia nggak ragu untuk ngeluarin uangnya dia, ngeluarin pentakelnya dia buat kamu gitu. Dia nggak ragu. Kenapa? Karena dia nganggapnya bahwa kamu itu adalah miliknya dia ya. Karena dia ngerasa bahwa dia harus melakukan itu agar kamu tuh tetap ada dalam tetap ada buat dia, tetap ada dalam genggamannya dia. So this is actually, kalau sebenarnya niat kamu ke dia itu baik ya, kalau niatnya kamu ke dia itu misalnya nggak karena pentakelnya dia, bukan karena finansialnya dia, bukan karena karirnya dia, tapi dia tetap aja dia bakal nganggapnya tuh kayak gitu. Makanya dia nggak sungkan-sungkan buat ngasih kamu apa yang kamu mau. Jadi kalau misalkan kalian ini ada problem ya, nah dia tuh akan coba menyelesaikan itu dengan ngasih kamu hadiah atau mungkin nawarin kamu sesuatu yang sifatnya material lah. Oke, kalau kamu lihat di sini tuh dia ini kayak King of Swords yang kayak main-main gitu sama kupu-kupu di sini yang ya sama burungnya di situ. Ya di sini juga ada The Tower. Aku saranin sih kamu hati-hati sama orang ini, kecuali kalau memang kamu ya pengen bener-bener sama dia atau kamu memang suka banget sama dia sih, tapi aku saranin ya mendingan kamu hati-hati lah sama orang ini ya. Karena kalau niatnya dia nggak baik juga, kalau misalkan kamu niat sama dia ini bener pengen serius, tapi dia nganggapnya kalau kamu tuh cuman ngincer materinya aja, kan nggak bagus juga. Padahal kamu nggak kayak gitu. Nanti yang ada aku ngelihatnya sih nanti dia juga punya pilihan yang lain. Pasti awal akhir dia pasti bakal ninggalin kamu juga. Ujung-ujungnya kayak gitu. Oke, ada Your dreams need a practical plan. Take time to breathe out. Full moon in Taurus, bisa jadi dia yang Taurus atau kamu yang Taurus, atau energi kalian dipengaruhi sama ini ya, Taurus. The energy is gaining momentum.
Oke, bisa jadi dia ini adalah orang yang jauh sama kamu, kayak kamu LDR sama dia. Mungkin kalian juga belum pernah ketemu, mungkin kamu yang mikir kok ini orang belum pernah ketemu, tapi dia udah loyal gitu sama kamu. Ada Aries, ada Libra, win-win outcome is forecast. The end of top cycle approaches, ya kayaknya bakalan ada rahasia yang terungkap juga. It's time to release negativity. Memang kalau misalkan dia negatif buat kamu, ya mendingan kamu lepasin aja. Karena orang yang lebih baik dari dia pasti juga banyak gitu. Yang memang sayang sama kamu dan memang juga peduli sama kamu dan juga bisa ngertiin niatnya kamu. Jadi nggak ada salah sangka gitu sama kamu. Nggak manfaatin kamu. Jangan sampai kayak ya mentang-mentang dia punya apa yang punya segalanya terus dia bisa mainin kamu kan. Oke, ada The Isle of Wonders, Revelation, Teaching Discovery. Ya, akan ada yang terungkap. Akan ada yang terungkap di sini. Homeward Traveler, Completion, Reunion, Return. Aku ngelihatnya kayak misalkan orang ini udah berkeluarga, kemudian dia ngedeketin kamu, nah dia bakalan kembali lagi ke keluarganya. Nggak lama setelah dia dekat sama kamu. Jadi ketika kamu sama dia itu lagi intens, lagi baik-baik aja, kemudian nanti akan ada tiba-tiba problem yang dia bikin sendiri, yang bikin dia tuh balik lagi ke keluarganya. Atau alasannya dia ninggalin kamu itu adalah family-nya. Yang jelas orang ini nggak mau disalahin. The Gathering, Community, Kindship, Companionship, Open like the Lotus, Oracle, The Pathway. Dan ada The Seer. Ya aku ngelihatnya kalau dia datang ke kamu, yang akan dia tawarin ke kamu ini adalah keseriusan, adalah hubungan yang serius, adalah hubungan yang gak main-main. Tetapi ingat sekali lagi, orang ini penuh dengan rahasia. Jadi kamu harus hati-hati sekali dengan orang ini ya. Ada deception di sini. Dia tuh banyak banget rahasianya. Jadi kalau misalkan kamu deket sama dia bilang A, B, C, ya belum tentu itu apa yang diomonginnya itu benar. Dan di sini aku ngelihat dia nggak akan sungkan ngeluarin uang yang buat kamu, buat meyakinkan kamu, sekalipun kamu dan dia ini belum pernah ketemu. Oke? Salah satu caranya buat yakinin kamu itu adalah seperti itu. Dan dia memang di sini aku lihat memang ada yang dia inginkan. Dia memang pengen sesuatu dari kamu. Ya, terutama untuk yang feminin, aku saranin untuk hati-hati sama orang ini. Sementara kalau kamu yang maskulin, si feminin kamu ini, aku ngerasa dia juga punya niat yang gak baik sih sama kamu. Dari niatnya dia, atau dia tuh cuman ngelihat kamu dari sisi materinya aja. Oke, ada Virgo, ada Sagittarius, Libra, Leo, Cancer, Aquarius, Pisces, Aries, Capricorn. Untuk inisialnya atau ciri-cirinya, kalau ini yang maskulin, aku ngelihat dia badannya itu dari medium ke short, atau tinggi tapi nggak tinggi-tinggi banget. Kemudian posturnya besar, ya nggak body shape. Kalau untuk perempuan, dia ini medium ke short juga. Kemudian posturnya agak berisi. Dan ada yang slim juga. Kemudian skin tone-nya untuk yang feminin, skin tone-nya ini medium ke dark atau fair skin, tapi nggak putih-putih banget. Sementara untuk yang maskulin ini dari medium ke fair skin, ke putih. Inisialnya di sini ada F, ada T, ada O, ada L, ada H, ada R, S, ada J, ada P, ada M. Dan ada G, juga D, E. Hati-hati ya sama orang ini, aku saranin sekali lagi untuk kamu. So, thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, share, and comment. Goodbye. Halo kucing 3, kita lihat siapa yang akan datang ke dalam kehidupanmu di bulan Juli, atau bagaimana asmaramu di bulan Juli. Oke, kamu di sini punya The High Priest. Interesting. Ada Six of Swords. Kemudian ada Page of Wands, Page of Cups. Aku lihat orang yang akan datang ke dalam kehidupan kamu
atau cinta kamu di bulan Juli ini sepertinya akan ada yang mengalami perubahan ya. Kalau kamu single, kamu akan dapat pasangan. Kalau kamu yang di sini kayaknya udah punya pasangan, maka hubungan kalian ini akan bisa ada dua hal di sini. Ada yang berubah menjadi komitmen, dan bahkan di sini ada yang hubungannya itu intinya adalah kamu akan diminta untuk memutuskan suatu hal, akan diminta untuk memutuskan hubungan kamu. Ya, kayak penentuan atau arah dari hubungan kamu. Kebanyakan sih ini yang pilih paling ini kayaknya yang udah punya pasangan, atau kalian yang menunggu untuk ketemu sama pasangan kalian, kayak janjian mau ketemu dengan pasangannya. Nah, aku rasa di bulan Juli itu akan ada keputusan ya. Antara dia akan datang menemui kamu atau enggak gitu. Antara orang ini, oke, ada beberapa sih yang aku lihat di sini yang enggak jadi datang. Ada beberapa yang memang kayaknya kalian akan renggang hubungannya, tapi ada juga yang di sini hubungannya menjadi lebih kuat lagi. Hubungannya menjadi lebih baik lagi. Intinya adalah ini ada perubahan di bulan Juli ya. Buat kamu. Ada perubahan di bulan Juli untuk kalian yang pilih kucing 3. Ada dua skenario aku lihat di sini. Yang pertama adalah buat kamu yang udah lama nunggu pasangan. Kalian akan mungkin ketemu dengan orang baru. Tapi kebanyakan di sini aku lihat yang pilih paling ini dia udah punya pasangan. Dan akan ada keputusan bagaimana kelanjutan hubungan kalian. Baik itu, nih, ada yang hubungannya akan berakhir karena nanti pasangannya nggak datang. Ya, aku lihatnya di sini nggak datang. Ada yang hubungannya ini justru akan menjadi lebih bagus lagi, akan lebih komitmennya akan menjadi lebih baik lagi. Kayak kamu yang tadinya biasa-biasa aja hubungannya, nah dia akan memberikan kamu komitmen di situ, ya. Kalau misalkan dia ngejanjiin untuk datang, ini akan ada yang datang dan ada juga yang tidak datang atau memenuhi janjinya di sini. Kebanyakan sih kayaknya yang LDR nih ya. Buat yang LDR atau berhubungan sama orang asing, kayaknya akan ada beberapa yang kalau dia udah ngejanjiin datang, kayaknya dia nggak datang gitu. Tapi buat kamu yang masih ketemuannya sama orang yang satu lokasi sama kamu, atau hanya beda kota aja, kemungkinannya dia akan datang. Kalau dibilang mutusin kamu sih enggak. Ya, aku nggak lihat ini sebagai putus hubungan yang berakhir. Hanya ini adalah keputusan gimana arah hubungan ini, apakah ini hubungannya akan berlanjut ke arah yang lebih serius atau akan tetap dalam keadaan yang kayak gini gitu, yang kayak misalkan saling mengenal, atau dalam keadaan yang kalau kamu hanya lewat sosmed ya lewat sosmed aja, akan seterusnya seperti itu. Nah, di bulan Juli kamu akan bisa melihat itu, arah dari hubungan kamu ini kemana gitu. Yang aku lihat ada King of Hearts, ada King of Water, aku lihat ini kayak King of Hearts, King of Fire, ada The World, ada The Hierophant. Seperti yang aku bilang, ini ada dua skenario yang berlawanan. Ada di sini kita punya fire, ada juga water, ada the world. The world ini kan segala sesuatu kayak hal itu yang berhubungan dengan dunia, kayak spiritualnya untuk the hierophant. Kalau the world ini lebih ke hal duniawi ya. Jadi kalau the world itu adalah hal-hal yang praktis kalau aku lihatnya di sini. Kalau the hierophant ini lebih ke ketika seseorang itu lebih ke dalam alam bawah sadarnya dia, ke dalam bijaksanaannya dia. Jadi nggak hanya ngelihat apa yang secara logika atau praktikalnya aja. Nah, di sini akan ada dua skenario antara fire dan water. Antara dia datang dan hubungan ini menjadi lebih baik, atau mungkin hubungan ini akan kembali seperti air. Jadi kayak udah ombak yang tinggi, nah dia turun lagi gitu. Ada the sun di sini. Kemudian ada Page of Fire, ada High Priestess, dan juga The Hermit. As I said, seperti yang aku bilang tadi ya, bahwa di sini hubungan kalian itu akan, antara dia akan menjadi The High Priestess, apa yang tersembunyi, kalian yang belum pernah bertemu kemudian akan bertemu di bulan Juli, dan ada yang menutup pintu, kayak
dia tidak mengakhiri hubungan, tapi meng-cancel apa yang udah dijadwalkan. Ya kalau misalkan dia menjanjikan akan datang sama kamu, bisa jadi di bulan ini atau beberapa bulan ke depan. Sini ada 19, ada 2, bisa jadi 2 bulan ke depan, atau di bulan ke-9, ya kalau 2 bulan ke depan berarti bulan 9 benar. Atau di bulan ke-10, atau di tahun 2021. Nah, sepertinya ini akan terkendala, dan beritanya itu akan kamu dapat di bulan Juli. Ada Nine of Air, kayaknya sih ada yang udah ini. Ya, karena kita udah masuk bulan Juli sekarang tanggal 1, kayaknya ada yang udah tahu ini. Ada Seven of Air, ada The Moon, ya rahasia yang terungkap. Ada Six of Air di sini. Tentu saja, karena kita bicaranya tentang movement, pergerakan, ada yang datang, ya. Kemudian Temptation, oke. Buat dia yang nggak datang, di sini ada beberapa alasan juga aku lihat. Satu, di sini alasannya adalah bisa jadi karena Pentacle, bisa jadi karena finansial, atau pasangan kamu ini kayak mengalami masalah finansial yang mendadak, atau kayak dia tiba-tiba harus ngeluarin sejumlah uang. Nah, untuk yang lainnya ya karena memang dia ada godaan lain gitu. Karena memang dia niatnya juga dari awal mungkin ini hanya temptation aja sama kamu. Jadi bukan niat keseriusan sama kamu ya. Ada Seven of Water. 7. Kemudian Fortune Wheel. Oke, di bulan ke-10. Di bulan ke-10 sepertinya kalau misalkan di bulan ke-7 dia udah bilang ke kamu bahwa kalian akan bertemu ya, atau dia akan fix datang ke kamu, maka kemungkinan dia akan bertemu sama kamu kapan? 3 minggu lagi, 3 bulan lagi, atau di bulan ke-10 ini. Ada Two of Air di sini. Ada Six of Earth. Ada yang lelah di sini. Ada The Hangman. Oke, buat kamu yang misalkan dia janjiin datang ke kamu, tapi ternyata si orang ini nggak datang. Nah, aku lihat kalian udah mulai berubah ya. Kayak berubah ke dia yang sudahlah, mungkin kalian tidak lagi berharap yang terlalu banyak dengan orang ini, yang kalian mungkin sudah mulai berpikir ya udah, kalau memang dia jodoh kalian, kalau memang dia akan datang, maka dia akan datang. Kalau memang dia baik untuk kamu, maka hubungan ini akan lanjut. Kalau nggak baik ya udah. Jadi kalian udah take it easy. Jadi nggak lagi yang berharap banyak, dan ini adalah hal yang positif sih sebenarnya. Aku lihat di sini. Jadi kalian memang di bulan Juli ini akan ada yang healing ya. Let's see more. Yeah, the end of love cycle approaches, full moon in Capricorn. Adjustment is required. Your commitment is being tested. Yeah, ujian, kemudian penyesuaian, dan akhir dari ini ya, a tough cycle. Akhir dari sebuah masalah. Ya karena di sini di bulan Juli kalian akan mulai menemukan titik terang akan arah hubungan kamu sama dia gitu. What do you need to release? Kemudian kita punya Leo di sini. Confidence is your key to success. Ya betul, kamu harus yakin, kamu harus percaya diri bahwa apa? Bahwa kamu ini cukup baik, bahwa kamu pantas mendapatkan orang yang jauh lebih baik, orang yang benar-benar mau serius sama kamu. Mungkin ini adalah pesan untuk kalian yang jika pasangannya nggak datang ya, nggak memenuhi janjinya dia. Surrender to the divine. Pasrah kepada ilahi. Pasrah kepada Tuhan bahwa prosperity lies ahead. Untuk kedepannya akan ada orang yang lebih baik lagi untuk kamu, akan ada orang yang jauh lebih baik dan memang mau berkomitmen dengan kamu dan memang mau serius sama kamu, dan orang ini tidak akan bohong gitu, atau dia tidak akan mengingkari janjinya. Di sini ada don't let pride get in your way, dan the answer you need are coming. A new start is coming. Ada Taurus, Leo, Gemini. Kemudian juga kita punya Capricorn dan Virgo. Look at the bigger picture. Ya, ketika seseorang pergi meninggalkan kita atau dia tidak memenuhi janjinya, yaitu menandakan bahwa orang itu tidak cukup baik untuk kita dan kita berhak untuk mendapatkan orang yang lebih baik. That's look at the bigger picture. Lihat gambaran besarnya untuk kita apa gitu. Dan aku ngelihatnya di sini buat kalian yang pasangannya memang jauh dan LDR belum pernah ketemu. Kalau dia nggak datang, aku lihat di sini di bulan Juli ini kalian udah tahu harus berbuat apa. Jadi ketika dia bilang dia nggak bisa datang, kamu udah healing sebetulnya, gitu ya. Dan untuk yang akan ketemu dengan pasangannya, aku lihat ketika kalian ketemu dengan pasangan kalian nanti di sini, energinya akan penuh dengan
passion. Ya, kalian akan saling suka, nambah suka satu sama lain gitu ya. Kalau misalkan dia bilang di bulan Juli nih, aku serius sama kamu, atau kayaknya bakal ada yang ngajakin jadian sama kamu ya. Kayak kalau kamu udah sering jalan sama dia, atau kamu udah beberapa kali jalan sama dia tapi belum ada komitmen, nah dia akan mulai menunjukin bahwa dia ingin ngasih komitmen ke kamu. Ini general reading ya dia, jadi nggak akan hanya satu skenario aja, atau hanya cukup untuk satu atau dua orang gitu ya, karena ini general reading. Oke, energinya juga energi kolektif. Ada flirt di sini ya, ini aku lihatnya untuk yang kalian memang jauh, yang benar-benar jauh, kayak misalkan dia di luar negeri, atau memang kalian beda budaya, beda agama gitu. Kalian juga kayak misalkan punya masalah dengan karir dan segala macamnya. Di sini aku lihat memang di sini ya, ini hanya flirt aja, belum sampai ke tahap yang serius. Sementara buat kamu yang deket, nih aku lihat kalian ini lagi memanggil soulmate kalian yang kayaknya udah lama banget. Kamu juga berharap orang ini datang dan dia memang akan nunjukin keseriusannya sama kamu. Oke, jadi di sini ada dua skenario yang berbeda ya, berlawanan ya aku lihat di sini memang. Ada healing family issues, ada retreat. Oke, buat beberapa yang di bulan Juli ini mungkin kamu ditekan untuk segera dapat pasangan. Nah ya, atau kamu ditekan untuk misalnya dapat kerjaan atau karir, karena di sini juga aku lihat ada kemungkinan dengan karir. Kayaknya hubungan kamu ini tidak akan hanya membaik dengan hubungan pasangan kamu, tapi juga akan membaik dengan hubungan dengan keluarga kamu. Ya, kalian akan banyak di antara kalian yang hubungan dengan keluarganya akan menjadi lebih baik di bulan Juli, karena aku lihat ini segera untuk dengan hubungan dengan keluarga ya. Ini segera. Mungkin kamu yang tadinya diminta untuk segera punya pasangan, diminta untuk berkomitmen. Nah, di bulan Juli ini karena ada kepastian, kayaknya kamu akan menjadi lebih happy, dimana ketika kamu lebih happy, kamu akan lebih terbuka dengan keluarga kamu. Dan di sini ada beberapa orang yang memang healing, ya, banyak yang healing di sini. Aku lebih ngerasain energi healing di bulan Juli ini untuk orang yang pilih kucing 3. Oke, let's see more. Ciri-ciri orang itu seperti apa? Dia yang akan datang sama kamu, kulitnya di sini aku lihat dari medium ke dark. Kemudian untuk perempuan juga sama, medium ke dark. Lalu ada juga yang udah punya keluarga di sini aku lihat, dan posturnya medium. And then what else? Kalau perempuan ini rambutnya panjang bergelombang. Kalau untuk laki-laki rambutnya lurus. Oke, dan buat dia yang kemungkinan gak akan datang di sini untuk perempuan, feminin. Aku lihat sih kalau yang feminin nih kemungkinannya, kalau kamu yang maskulin kayaknya kamu udah ngambil keputusan untuk ketemu, dan kalaupun ya seperti aku bilang nih, the healing temple. Kalaupun misalkan kamu memutuskan, kalau kamu maskulin yang nonton ini, kayaknya ketika kamu udah memutuskan untuk datang ketemu dengan pasangan kamu ini, nah kamu akan datang. Tapi kalaupun ada kendala, itu bukan kendala karena kamu memang ada main-main, enggak. Aku ngerasanya maskulin di sini memang dia lagi ada masalah aja, atau ada hal yang memang menunda kedatangan. Oke? Untuk kamu yang feminin, kebanyakan justru ini yang kamu yang feminin, dan maskulin kamu nih yang kebanyakan yang batal datang gitu, atau yang dia kayaknya berubah arahnya. Sementara buat maskulin yang nonton ini, aku lihatnya bahwa kalian ini akan berusaha untuk datang dan nemuin feminin kamu. Oke. Dan ketika kamu ketemu sama feminin kamu, atau ketemu dengan wanita yang kamu idamkan, kamu akan suka banget sama dia. Dan dia juga sama. Ada kindred spirits, spirit companion, guides and comfort, the dawn watcher, caretaker, guardian and support, the hidden world. Ya, seperti aku bilang, changing, perubahan, consciousness, awareness, extrasensory perception. Kayak memang yang tadinya udah ngarep untuk datang, ngarep untuk ketemu, nah ternyata si maskulin kamu ini nggak datang gitu. Sementara untuk yang maskulin nonton ini, aku kulihatnya kebanyakan kamu bakalan nemuin pasangan kamu dan dia bakalan suka banget sama kamu. Ada the meditation di sini. Ya, healing, the relics of Lemuria, fragment memory and reclaiming. Jadi ketika, sorry, aku maunya ini di sebelah sini.
Oke, so ketika kamu ketemu dengan feminin kamu, untuk kamu yang maskulin, kayaknya dia itu bakalan seneng banget, bakalan ngelihat kamu tuh yang penuh dengan harapan gitu. Jadi dia ngerasa bahwa kamu ini ya nggak bohong sama dia, kalau kamu ini memang serius dengan dia, kalau kamu memang ya seenggaknya kamu mewujudkan apa yang memang kamu ucapkan. Jadi omongan kamu tuh, kata-kata kamu itu bisa dipegang gitu ya. Dan aku ngerasa bahwa dari awal di bulan Juli ini bulan Juli ini bukan berarti kalian akan ketemunya di bulan Juli, enggak. Tapi bulan Juli ini adalah penentu kamu akan ketemu sama dia atau enggak gitu. Jadi di bulan Juli ini kalian akan bilang, oke, aku akan ketemu sama kamu. Atau bisa jadi ada yang juga ketemu di akhir bulan Juli ini, atau mungkin kayak di Agustus bulan 8, 9, 10 sampai ke akhir tahun sih aku ngelihatnya. Di sini ada 12 ya, akhir tahun, 5 bulan lagi dari sekarang. Kemudian ada 26, 9, 5, 4. Oke. Cepat atau lambatnya ini kembali lagi tergantung kamu. Jadi buat kamu yang maskulin, di sini aku lihat bahwa feminin kamu memang benar-benar nungguin kamu ya. Dan sementara untuk kamu yang feminin yang nonton ini, aku lihat mungkin kamu harus coba bicarakan lagi dengan maskulin kamu, dan kamu coba dari sekarang coba ngertiin lagi. Tapi aku di sini ngelihat bahwa feminin di sini kebanyakan yang nonton ini. Jika kamu wanita yang nonton ini, aku lihat kebanyakan dari antara kalian itu udah healing. Ya, kalian udah healing atau kalian lagi di proses healing. Kalian lagi ada di sini. Kamu udah sadar. Jadi kamu udah kayak kalau misalkan ya memang dia itu serius atau enggak sama kamu, atau mau gimana juga dia niatnya sama kamu ke depannya, kamu udah surrender to the divine. Jadi kamu udah pasrahin itu semua dengan Tuhan. Lagi-lagi the healing temple sih, kamu punya 2 the healing temple di sini, dan full moon temple. Oke, jadi memang ini banyakkan energi healingnya di bulan Juli ya untuk feminin. Sementara buat kamu yang maskulin nonton di sini, kayaknya kalian kemungkinan akan bahagia banget, dan bisa jadi pasangan yang akan kamu temui ini adalah memang pasangan yang akan kamu bawa untuk ke arah yang jauh lebih serius lagi. Oke, aku mau lihat zodiak. Enggak, ini dulu deh. Inisialnya ada H, ada F, ada M, ada E, ada L, ada I, U, ada R, ada A juga, dan K juga D. S ada tapi sedikit. This could be the one. Ini untuk yang maskulin. Dan untuk yang feminin, tolong. Ya, untuk yang feminin, please. Oke, masih untuk yang maskulin, kamu di sini punya engagement dan juga wedding. Untuk yang feminin, kamu punya attraction. Let your friends help you. Separation. And keep an open mind. Kemudian kamu punya playfulness. Seperti yang aku bilang tadi ya, ini 2 skenario yang memang benar-benar berbeda. Oke, please give me one more card for the feminine. Ace of Swords. Untuk yang masculine, kamu punya the Hierophant dan the World. Untuk feminine, ada Page of Swords, Knight of Wands, dan Strength. Oke. Ya, sebenarnya sih dari sini juga udah bisa kelihatan ya untuk yang maskulin seperti apa. Buat kamu yang udah sering nonton, kayaknya kalian udah tahu deh arti dari the Hierophant, the World ya. Kemudian di sini kan banyak kan energinya adalah sword sama wands, kemudian ada strength di sini. Aku lebih ngeliat ini seperti ke message sih buat kamu ya. Oke, kita lihat zodiaknya dari orang ini. Ada Virgo, tadi juga udah aku sebutin sebagian dari zodiak ya, ada Capricorn, jadi ini hanya konfirmasi aja. Ada Taurus, ya, Gemini, Libra, Leo, dan kita punya Aquarius, satu lagi. Di sini ada Cancer, juga Pisces. Okay, that's all. So I hope this resonate with you. Kalau ini nggak resonate, aku ingatkan ini general reading, nggak selalu resonate dengan semuanya. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Okay, goodbye.